Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan rekan-rekan ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah di pertemuan hari ini karena di minggu kemarin kita ada libur nasional ya. Jadi seharusnya di pertemuan ini kita membahas terkait pada pertemuan materi di pertemuan ketiga. Kan tetapi karena pertemuan 2 itu terhalang ya. Jadi materi masih di pertemuan kedua. Saya harapkan sih rekan-rekan di on-kan ya kameranya agar untuk bisa saling menghargai satu sama lainnya ya. Saya memberikan materi, Fatia memberikan materi, kalian pun bisa menyimak dengan baik ya, betul-betul dengan persiapan kalian dalam menerima materi yang kami sampaikan, entah itu dari penampilan kalian ya, dari kefokusan kalian sehingga kami bisa melihat rekan dari on kamera ya, seperti itu. Apabila terkendala sinyal ya mau dikata apalah ya, dah sulit, saya juga tidak bisa memprediksi sinyal di daerah masing-masing. Oke, rekan-rekan semua, terkait pada penyampaian di pertemuan 1 dengan kesepakatan tadi absensi sudah dilakukan oleh Gevira di screenshot itu sebagai bukti awal, nanti di akhir juga akan dilakukan screenshot kembali ya Gevira ya. Oke, langsung saja karena mungkin waktu dan lain hal ya, saya harapkan kalian tetap semangat meskipun di jam sekarang jamnya rawan ya, apalagi nuansa daring seperti ini ya, nuansa di rumah pengennya tidur aja ya, tidur siang boci-boci ya, bobo siang. Oke, materi yang akan disampaikan di pertemuan yang kedua ini terkait pada materi DAS ya, daerah aliran sungai, dan identifikasinya seperti apa, bagaimana. Nah, sebelumnya terkait pada DAS, materi teorinya sudah kalian ketahui di materi geomorfologi. Sudah? Ya, Bu. Apa itu DAS? Daerah aliran sungai. Ya, yang seperti apa daerah aliran sungai itu? Yang mengalir. Terus? Gak apa-apa. Yang memiliki hulu. Yang memiliki hulu. Hulu apa? Hulu pedah, hulu hayam, hulu apa? Hulu sungai. Hulu sungai. Nah, itu harus jelas, harus pasti menerangkannya itu harus jangan sampai hulu itu, kata hulu kan banyak apalagi di Sunda ya, hulu kepala ya, identik dengan kata-kata kasar ya di Sunda. Hulu ada hulu pedah, hulu hayam dan lain sebagainya yang konotasinya itu ke binatang. Terus pemahaman lain terkait DAS apa? Berkelok-kelok, Bu. Berkelok-kelok ya. Terus apa lagi? Kawasan aliran sungai, Bu. Kawasan aliran sungai. Mantap. Gimana? Lurus, Bu. Lurus. Lurus tali jalan seperti apa? Terus pendapat lain, mana kaum Adamnya? Hanya kaum Hawa? Aliran sungai, Bu. Banyak batuan. Biasanya semakin ke bawah atau semakin hilir itu cabangnya semakin banyak, Bu. Oh. Terus pendapat lain? Pola aliran sungai, Bu. Pola aliran sungai. Terus? Adanya erosi dan sedimentasi. Adanya erosi dan sedimentasi. Menurut Pep ya barusan ya, Pep? Iya, Bu. Oke. Kalau masih ingat, menurut para ahli, DAS itu apa? Masih ingat? Saya ini membuka kembali materi yang sudah disampaikan di semester lalu loh.
Jadi jangan sampai apa yang sudah disampaikan di semester 1 itu kalian lupakan, karena materi di geografi itu saling keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain. Ada lagi? Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya terkait pada DAS? Tadi banyak sekali daerah yang berkelok-kelok, daerah yang lurus, yang kawasannya apa? Yang dibatasi oleh titik-titik. Apa? Daerah aliran sungai yang dibatasi oleh batas alami seperti punggungan gunung atau perbatasan berbatu seperti itu, Bu. Searching dulu ya. Searching, oke, nggak apa-apa ya kan, itu menjadi literasi kalian. Banyak sekali yang menjadi konsep-konsep dari daerah aliran sungai. Nah, dalam kartografi ini pada suatu daerah aliran sungai kita akan bisa menginterpretasi pada sebuah peta bagaimana daerah aliran sungai itu ya, sehingga nanti dalam praktikum kartografi outputnya kalian harus bisa membuat peta daerah aliran sungai. Nah, peta konsepnya next Patio ya. Konsep pada suatu daerah aliran sungai tadi rekan-rekan banyak yang memberikan pendapat terkait pada suatu konsep DAS. Nah, dalam suatu konsepnya, di sini kalian harus pahami betul apa yang menjadi pengertian dari DAS itu sendiri. Nah, di sini kita membahas pada suatu konsep daerah aliran sungai itu sendiri adalah suatu wilayah daratan yang secara topografiknya dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Tadi ada rekan-rekan yang menyatakan bahwa terkait pada hulu. Nah, hulu di sini tidak hanya hulu saja pada suatu konsep daerah aliran sungai, karena di sini pun dinyatakan adanya suatu konsep. Nah, kemudian menyalurkannya ke laut melalui sungai utama. Berarti dari hulu sampai hilir itu merupakan suatu daerah aliran sungai. Nah, di sini tempat wilayahnya itu. Halo, suara saya terdengar jelas tidak? Terdengar, Bu. Ya, sebentar ya. Di sini hujan besar. Sebentar ya. Nah, halo, suara hujannya terdengar tidak? Enggak, Bu. Oh, enggak. Bu. Ya, sip. Terima kasih sudah ditutup dulu pintunya. Oke, kembali lagi di sini. Jadi tidak hanya dari sebatas hulu saja, ya. Akan tetapi hulu sampai hilir itu pun menjadi suatu daerah aliran sungai, karena konsepnya di sini pun jelas, yang dimana menyalurkannya dari hulu, ya kan, menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya. Nah, di sini ada menyalurkannya ke laut melalui sungai utama di sini ya. Nah, letak dari suatu daerah aliran sungai ini, nah, dilihat pada suatu konsep, kita melihat pada peta-petanya. Kalau kita melihat pada Google Earth bisa ya kan, kita melihat di mana daerah aliran sungai yang kita ingin kehendaki, misal di sungai aliran Citanduy. Nah, Citanduy, terus Ciwulan, Cilose, banyak ya konsep-konsep daerah aliran-aliran sungai yang dimana hulunya itu
dari Gunung Galunggung. Kita berbicara di Tasikmalaya. Kalau mungkin di daerah rekan-rekan banyak yang menjadi suatu daerah aliran sungai yang dimana hal tersebut bisa kita ketahui ya, daerah aliran-aliran sungainya seperti apa dan bagaimana. Nah, kita melihat dari peta, misal contoh seperti ini. Nah, dari hal ini kita bisa melihat konsep daerah aliran sungai. Nah, tadi kan dari punggungan-punggungan gunung ya. Nah, di sini kita lihat bahwa daerah aliran-aliran sungai, nah, yang bergaris biru ini yang dimana ini adalah gunung-gunung yang ada di sekitar aliran sungai ya, punggung dari kondisi alur daerah aliran sungai. Nah, dari sini ya, dari hulu, kemudian masuk ke nanti mengalir pada sungai utama. Nah, sungai utamanya ini yang sini, ini adalah daerah aliran-aliran sungai, di mana hujan turun dari hulu gunung ya kan, kemudian mengaliri ke daerah-daerah aliran sungai sampai ke sungai utama dan berakhir di hilir, yaitu di lautan. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Jadi posisinya itu ada pada punggungan gunung ya, belakang gunungnya ya. Tidak ada daerah aliran sungai yang ada di muka gunung ya. Tidak ada. Biasanya itu di punggungan gunung yang daerah alirannya itu kecil. Nah, nanti akan bertemu pada sungai utamanya untuk mengaliri dari perairan yang ada di hulu menuju ke hilir, yaitu ke lautan. Nah, seperti itu konsep dari aliran daerah aliran sungai atau dikatakan sebagai DAS tadi menurut konsep dari Ishak. Nah seperti ini kita melihat pada suatu konsep siklus hidrologi. Mungkin nanti kalian akan belajar ya dari suatu perairan hidrologi atau air di muka bumi ini terjadi. Nah, kita berbicara pada daerah aliran sungainya seperti apa. Di saat hujan turun, nah hujan turun itu akibat dari proses apa sih? Ya, rendahnya suhu ya. Rendahnya suhu sehingga terjadi hujan. Hujan turun ke muka bumi, ke permukaan bumi ya kan, dari dataran tinggi yang dikatakan gunung atau pegunungan. Nah, itu yang memiliki temperatur suhu yang sangat rendah. Nah, di sini dalam punggungan gunung itu terdapat suatu aliran-aliran yang dikatakan sebagai aliran daerah sungai. Nah, dari sini, dari penampungan air yang ada di hulu masuk ke daerah aliran sungai. Nah, seperti ini. Terus mengalir. Nah, nanti akan bertemu dari daerah aliran sungai itu akan membentuk ya banyak sekali apa dikatakan dendrit ya. Seperti itu. Nah, kemudian masuk pada badan sungai utama yang besarnya. Nah, mengalir. Nah, dari sini. Dari hulu kemudian ke hilir. Nah, terus seperti itu ke lautan. Nah, ini yang menjadi konsep daerah aliran sungai menurut Ishak. Nah, hal-hal lain pun sama. Nah, ini menjadi contoh-contohnya. Nah, terkait pada adanya perubahan-perubahan lahan, terkait pada industri, nah ini pun sama ya. Jadi pada intinya daerah aliran sungai itu berada di antara punggungan-punggungan gunung
yang dimana air hujan yang tertampung yang di hulu ya mengalir pada daerah aliran sungai, kemudian masuk pada sungai utama, kemudian dialirkan sampai ke lautan. Itulah yang menjadi suatu konsep daerah aliran sungai. Banyak sekali gambaran-gambaran terkait pada suatu konsep daerah aliran sungai ya. Kami harapkan kalian juga bisa menggali pengetahuan, informasi terkait pada konsep-konsep daerah aliran sungai yang dimana konsep ini bisa dikaitkan pada mata kuliah yang lain seperti geomorfologi nanti ke depannya, apalagi nanti ada geografi kebencanaan ya, bencana terkait longsor seperti apa nanti daerah aliran sungainya, apakah sudah sesuai atau tidak, kenapa bisa menimbulkan suatu bencana banjir atau terjadinya sedimentasi. Nah itu kan menjadi suatu kajian-kajian geografi yang harus kalian pahami. Nah, dalam peta pemetaan kartografi, nah nanti kalian bisa menganalisis, menginterpretasi apa yang menjadi suatu permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ya. Dengan peta kita bisa mengkaji segalanya ya, melihat bagaimana suatu kondisi daerah aliran sungai tersebut sehingga bisa membentuk atau memberikan suatu solusi-solusi permasalahan dari suatu kondisi topografi yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Itu ya menjadi suatu konsep DAS ya. Mudah-mudahan kalian bisa dipahami lebih mendalam. Nanti kajiannya lebih diperdalam lagi dengan kajian Ini contoh-contoh dari DAS ya. Nah, ini adalah gunung ya. Topografi pegunungan-pegunungan di mana DAS tersebut kan berada pada suatu punggungan gunung. Nah, seperti itu. Jadi letak DAS-nya itu aliran sungainya itu ada di sebelah sini. Nah, ini pun sama ya. Nanti kalian akan dipraktekkan langsung dalam pembuatan petanya. Next, Pati yuk. Terkait pada konsep DAS, rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah memahami? Karena sudah dikuatkan di materi geomorfologi bersama Pak Erwin ya, kalau tidak salah ya? Iya, Bu. Nah, karena kita dikaitkan pada suatu kondisi sesuai dengan mata kuliah, yaitu praktikum kartografi, terkait pada suatu konsep DAS, kami tidak akan memberikan hal yang secara mendalam, karena kami harap rekan-rekan sudah bisa mengetahui secara lebih mendalam terkait pada itu DAS, bagaimana bentukan dari DAS, dan fungsi-fungsi dari DAS itu sendiri. Nah, kalau di kita, di praktikum kartografi itu lebih pada suatu interpretasi dari suatu kondisi topografi yang ada di permukaan bumi kita. Nah, sehingga alat yang kita gunakan itu bukan kita studi langsung ke lapangan, ya kan? Kalau geomorfologi pasti studi langsung ke lapangan, melihat bagaimana bentukan dari DAS itu sendiri. Apakah betul DAS itu berada pada punggungan gunung, ya kan? Nah, kalau di praktikum kartografi itu kita akan menganalisis, menginterpretasi, mengidentifikasi dari sebuah peta.
bagaimana kondisi aliran das dari suatu wilayah pada peta itu sendiri. Misal di wilayah Kota Tasikmalaya nih, kita akan mengidentifikasi dari Sungai Citanduy. Nah, itu daerah aliran sungainya itu dari mana ke mana saja. Kemudian anakan sungainya seperti apa saja. Nanti akan bertemu sungai utama dari das aliran Citanduy itu akan di mana. Nah, itu kita akan membuat pemetaannya seperti itu. Nah, diidentifikasi pada peta RBI itu pun kita akan jelas ya kan mengidentifikasi pada aliran das-das itu sendiri. Nah, sebelum pada suatu identifikasi karena materi pada suatu simbol ya kan, simbol seperti itu kalian harus sudah paham betul ya, memahami betul bagaimana simbol-simbol dari sungai. Saya akan menanyakan dulu apa saja yang menjadi simbol-simbol dalam pemetaan khususnya dalam sungai. Bentukannya seperti apa, warnanya bagaimana? Ada yang mau menjelaskan? Sungai utama itu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Terus anakan sungai itu seperti apa? Ya, kalaupun garis berapa ketebalannya? Nah, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Tio terkait pada alat-alat. Kenapa kami memberikan alat-alat dalam pemetaan kartografi itu ada ballpoint yang ukurannya 0,1, 0,2 dan sebagainya. Ada yang mau menjelaskan terkait pada suatu simbol-simbol peta khususnya sungai? Auto adanya Bang. Halo? Ada yang mau menjelaskan? Antep sana. Halo? Izin masuk, Bu. Iya, silakan Indri. Indri ya namanya? Ya, Bu. Mungkin untuk simbolnya itu garis ya, Bu. Untuk induk sungai itu ketebalannya 1 atau 0,1. Kemudian untuk anak dari sungai itu lebih kecil dari itu, Bu, ketebalannya. Bisa 5 atau 3 mungkin. Terkait pada warna, adakah pembedanya? Kalau setahu saya, Bu, untuk warna sungai itu biru. Jadi anakan sungai sama induk sungai sama, biru? Iya, Bu, tapi cuma berbeda di ketebalannya saja. Iya, terima kasih Indri. Ya, oke. Terkait pada identifikasi, kita akan menggunakan peta RBI, ya kan? Peta Rupa Bumi Indonesia. Nah, yang digunakan ini jelas kenapa kita menggunakan peta RBI, karena kita akan sebentar. Oke, mohon maaf ada gangguan iklan sedikit. Nah, terkait pada peta RBI, kenapa kita menggunakan peta RBI ya, kita harus bisa lebih mendalami, memahami apa yang menjadi suatu kondisi wilayah yang kita huni ya. Kalau kita menggunakan peta-peta di luar itu, apalagi ya kan tidak jelas dengan skalanya, tidak jelas pada suatu sumber-sumbernya. Nah, itu kan dikhawatirkan menjadi peta-peta yang tidak informatif seperti itu ya. Jadi lebih dikhususkan pada peta RBI itu karena lebih spesifik apa yang menjadi maksud dan tujuan yang akan kita lakukan, akan membuat peta yang seperti apa, yang bagaimana. Nah, tadi pada simbol pada sungai menurut Indri ya, terima kasih Neng Indri. Nah, ini diidentifikasi pada suatu garis-garis ya, garis yang berkelok bukan garis lurus ya. Kalau garis lurus itu biasanya disimbolkan untuk jalan rel kereta api seperti itu, tapi kalau sungai biasanya garis yang berkelok, jarang
menggambarkan atau menginterpretasi pada sebuah peta sungai itu lurus ya. Terus yang membedakannya itu ya betul dari ketebalannya ya. Ketebalannya yang di pembedanya ini menjadi indukan atau menjadi sungai anakan seperti itu. Next, Patio. Nah, seperti contoh di sini terkait pada peta RBI Bandung Raya. Nah, peta RBI pada Bandung Raya kita bisa melihat kenapa peta RBI itu memiliki kode-kode. Nah, kode-kode di sini bertujuannya untuk apa ya? Untuk bisa mana sih menyatukan, ibarat peta RBI itu peta puzzle, nggak bisa ya satu wilayah itu bread satu peta, enggak, tapi dibagi menjadi beberapa bagian sehingga di saat kita membutuhkan semua keseluruhan wilayah itu bisa. Saya katakan tadi di awal, kenapa peta RBI yang digunakan ini menjadi spesifikasi pada suatu kondisi peta, jelas ya informasi yang disampaikan dari peta itu sendiri. Bahkan dari kontur-konturnya pun menampakkan ya kan, beda seperti peta-peta pada umumnya ya. Nah, di sini kita melihat dari peta-peta RBI, nah untuk dari suatu legenda atau keterangan yang dicantumkan pada peta RBI tersebut itu sudah spesifik, sudah masuk ya semuanya terkait pada simbol ya dan lain halnya, bahkan pada skala-skalanya pada sumber. Nah, di sini kita lihat, kita balik karena kita terkait pada suatu das. Nah, bisa melihat dari mana saja daerah-daerah aliran sungai yang ada di Bandung Raya. Nah, ini mungkin di layar kalian cukup agak kecil sekali untuk bisa dilihat ya. Beda kenyamanannya di saat kita belajar ruling ya, secara langsung itu kita bisa melihat peta RBI itu sendiri ya, sehingga jelas dari mana sajakah identifikasi dari daerah aliran sungai yang ada di peta RBI tersebut. Nah di sini contohnya ya kan. Identifikasi peta RBI, ya mana saja dasnya dan pilih salah satu das untuk dijadikan peta das itu sendiri. Nah, silahkan nanti kalian ke depannya akan membuat pada peta daerah aliran sungai untuk menentukan daerah sungai mana saja, ya. Yang pernah tinggal di Bandung, mungkin Patio tahu saja yang menjadi istilahnya sungai-sungai utama yang ada di Bandung Raya, sungai apa saja ya. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Patio ya, banyak sekali ya di sini. Aliran-aliran dari daerah sungai. Daerah aliran sungai, maaf ya seperti itu. Nah, itu ya terkait pada RBI Bandung Raya. Dari Patio mungkin masukan, silakan ada yang ditambahkan terkait pada daerah aliran sungai di peta RBI ini ya. Mangga Patio. Perluan Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya di Tasik sekarang hujan besar dan saya rasa hampir di seluruh Tasik juga hujan walaupun intensitasnya berbeda. Mudah-mudahan kalian tidak lagi hujan-hujanan ya mencari sinyal. Mudah-mudahan dalam rumah lah ya. Jadi ingin menambahkan saja tadi beberapa hal dari Bu Tintri yang sudah sampaikan. Sebelumnya saya ingin nanya dulu terkait alat-alat praktikum yang sudah kami perintahkan pada pertemuan 1. Apakah ada kendala dalam memperolehnya gitu kan? Atau sudah semuanya
Ada. Nah, silahkan kalian ngobrol dulu sebelum kita lanjutkan. Mangga. Izin masuk, Pak. Ya, mangga. Untuk penggaris sablon ukuran 0,1 itu, Pak, sangat langka sekali. Penggaris sablon ukuran 0,1 langka. Oke, ada lagi? Patio sakedap, suanten patio alit pisan terus aya suara yang lain. Ya, suara yang lain ada Bu, lagi di ruangan, lagi di rektorat. Oh, pantesan. Rada garandeng, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan maksudnya sampai. Ada Ya, lagi? mudah-mudahan. Selain ukuran? Enggak? Izin masuk, Pak. Ya. Itu Pak untuk kertas kalkir kemarin teh yang 1 meter kali 1 meter teh agak susah di daerah saya nemuinya gitu. Yang kemarin teh nemuinya yang ukuran 120 kali 90 itu gak apa-apa, Pak. Mangga, kemarin kan sudah kalian tanyakan terkait ukuran itu ke saya ya. Ada yang nge-WA ukuran 120 kali 90 ya mungkin bisa lah, nanti tinggal diatur saja. Coba saja dulu pertama, ketika yang pertama bisa berarti bisa. Tapi ketika yang pertama nanti peta pertama gak bisa, berarti kalian harus cari yang 1 meter gitu. Oke? Ada lagi? Kalau yang lain semisal drawing pen dan yang lainnya aman? Atau bagaimana? Halo, aman tidak drawing pen dan lain-lain? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Berarti tinggal kalkir sama sablon yang 0,1. Tapi yang lain 0,1 udah dapat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Dan nggak ada, Pak. Cuma dapat 2, Pak. Warna biru sama warna merahnya. Kalau drawing pen ada yang berkendala, itu bisa mengontak teman kalian yang memang akses untuk alat tersebut banyak. Misal yang ada di kota-kota besar. Saya yakin itu mereka ada akses ke toko yang cukup lengkap. Jadi kontak yang sudah punya, kemudian minta dipesankan dan dikirimkan ke kalian. Mungkin itu aja ya, kita masih punya waktu. Terus terkait untuk sablon, saya rasa yang 0,1 ada juga sih di kota besar ya. Paling nanti atau kalau enggak di toko-toko tulis yang besar, kalau enggak di online coba, di online shop tuh di ya mungkin Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Saya rasa ada yang 0,1. Nanti saya coba cek di link-link tersebut apakah ada atau enggak. Ya. Kalaupun enggak, coba kontak ke senior kalian yang angkatan kemarin, berarti 2019 ya. Mereka punya, jadi bisa pinjam. Oke, itu jalan terakhir ketika kalian tidak mendapatkannya. Paham? Ya, Pak. Di Shopee juga banyak kayak gitu. Tokopedia mudah. Kalau di Shopee, Bu, yang 0,1 sih saya nggak nemu, Bu. Kalau di Tokopedia nggak tahu deh. Banyak ya, laman-laman jual online tuh banyak. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan kawan-kawannya, Blibli mungkin gitu kan. Atau kalau mau luar negerian ada, seperti Alibaba mungkin. Bisa jadi, kan waktunya mungkin agak panjang pengirimannya, tapi dicoba aja dulu. Siapa tahu ada dan lebih murah sepertinya kalau dari luar. Cuma agak sabar aja gitu ya. Terus oke lah, itu terkait alat berarti tidak ada kendala yang cukup signifikan. Sudah hampir 80% saya rasa kalian sudah akses, sudah punya lah, sudah beli gitu kan. Kemudian yang ingin saya tekankan tuh gini, tentang das ya. Kita agak flashback ke belakang terkait das. Terdengar jelas suara saya?
Terdengar. Jelas, Pak. Dengar Pak, jelas. Oke, saya ingin mengulas yang barusan disampaikan sama Bu Tine. Mohon maaf, off-cam dulu ya sebentar. Ini pada slide konsep DAS. Nah, ini ya. Jadi jika kalian sudah dapat kuliah geomorfologi, kalian harus paham tentang konsep DAS. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika kalian nanti akan membuat sebuah peta DAS, kalian nggak tahu konsepnya, kalian akan salah besar gitu. Jadi lebih baik saya lebih digecek di sini, dalam artian saya akan menggojlok kalian di sini di awal dulu, karena DAS itu merupakan sebuah dasar untuk pembuatan peta selanjutnya. Kita lihat di gambar yang pertama, udah muncul ya. Di gambar pertama ini coba kalian lihat terkait garis warna merah. Ya, di gambar tersebut ada garis warna merah, itu merupakan batas DAS. Oke. Warna birunya itu adalah aliran sungainya. Yang besar adalah sungai utama, kemudian yang kecil-kecilnya adalah sub-sungainya atau anak-anak sungainya. Nah, yang paling sulit sepengalaman saya dan Bu Tine juga tahun-tahun kemarin ketika kami kuliah juga, itu adalah penentuan garis batas DAS-nya. Karena untuk memperoleh garis sungainya itu cenderung mudah gitu ya, karena sangat terlihat di peta RBI itu. Justru yang sulit itu adalah garis batas DAS-nya. Garis batas DAS itu di peta RBI itu nggak ada secara langsung, tapi itu membutuhkan interpretasi kita yang tajam gitu. Jadi itu mengandalkan insting kita dalam melihat peta. Oh, berarti ketika geomorfologinya ini berarti punggungannya di sini, berarti batas DAS-nya ini gitu. Jadi di peta RBI itu nggak ada batas DAS, hanya punggungan-punggungan gunung saja. Jadi kita yang menentukan batas DAS-nya yang mana gitu. Jadi hati-hati ya. Makanya kalian pahami dulu di sini konsepsi DAS itu apa gitu. Jadi kita lihat contohnya ini. Ini yang pertama ya. Yang warna merah itu merupakan batas DAS. Terus panah, dilihat ya, ada panah. Kursor saya terlihat di sini, kursor? Bapak. Ya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Kursor ini menunjukkan aliran airnya. Jadi ketika kalian ibaratkan DAS itu sebuah mangkok, batas DAS itu merupakan ujung dari mangkoknya. Paham kalimat saya? Ketika kalian mengibaratkan DAS itu sebuah mangkok, maka batas DAS itu merupakan bibir mangkoknya atau atas-atas dari mangkoknya. Kepahami nggak dulu itu dulu, satu konsep itu dulu. Jadi ketika kalian menuangkan air ke mangkok tersebut, otomatis dia akan mencapai satu titik yang sama, yaitu di dasar mangkok, gitu ya. DAS pun sama, ketika kalian melihat sebuah DAS, kemudian di atasnya turun hujan yang besar, maka air hujan itu akan menuju titik paling rendah di DAS tersebut, gitu. Sama tempatnya. Tapi ketika air hujannya tidak mengarah ke tempat yang sama, berarti itu bukan DAS yang sama. Oke, saya ulangi kalimatnya. Ketika hujannya turun, kemudian di atas DAS gitu kan, ada yang arahnya mengumpul di satu tempat yang sama, dan ada yang ke berbeda tempat si air mengalirnya, bukan ke tempat yang itu, berarti itu udah beda DAS. Paham nggak itu maksud saya? Saya ibaratin ada dua mangkok gitu ya, ada dua mangkok, kemudian kita siram dari atas oleh air. Air yang nyampur di satu mangkok berarti itu satu DAS, dan air yang nyampur di satu mangkok yang lain berarti itu beda DAS. Mangkoknya udah berbeda gitu. Begitupun DAS ini. Kita lihat contoh yang lain. Oke. Peta yang lain ya. Kita lihat contoh yang lain. Nah, misal gambar yang ini. Saya ibaratin di atasnya hujan. Oke, gambar yang kanan ya.
kita ibaratin di atasnya hujan. Kemudian yang warna kuning ini merupakan batas dasnya. Dan ada garis atau panah warna biru. Kita misalnya dari sini ada hujan nih, agak sebelah kanan hujannya. Si airnya itu, jika yang masuknya ke cekungan yang ini, berarti ini das yang ini, das A saya sebutkan ya. Tapi jika mengalirnya ke sebelah kanan ke sini air hujannya, itu udah beda das berarti. Paham maksudnya? Atau ada yang ngalirnya ke sebelah kiri ke sini air hujannya, itu udah beda das lagi, bukan das yang tengah ini berarti. Ayo, ada yang tanyakan dulu sebelum saya melanjutkan. Ada yang tanyakan dulu? Maksud saya nyampe gak? Atau belum? Bapak boleh diulang? Soalnya masih belum mengerti. Oke, apanya yang belum mengerti? Maksudnya yang misalkan dari das A tadi kan ke bawah terus dan yang dari yang lain itu yang kayak campuran gitu. Oke, saya kasih garis ya. Nih, misalnya ini ada awan di sini. Yang warna kuning nih, ada kelihatan nggak? Saya gambar. Ada Pak. Ada Pak. Kemudian turun hujan ke sini. Turun hujan. Oke. Ketika dia airnya mengalirnya ke sini, masuk ke sini ke tengah, nah itu berarti dia dasnya yang ini, das A. Oke. Tapi ketika dia airnya turunnya ke sini, ngalirnya ke sini, itu udah beda das. Itu dia masuknya das B berarti. Gitu. Terus kalau dia misalnya airnya mengalirnya ke sini, berarti ini udah das C masuknya. Bukan das yang sama. Jadi dalam artian gini, satu das itu berarti dia satu mangkok. Ketika air turun hujan ke tempat yang sama dan menyatu ke titik yang sama, ngalirnya sama-sama ke tengah ke sini, berarti ini satu das. Batasnya ini. Batasnya adalah ujung-ujung atas ini, ujung-ujung atas mangkoknya yang tadi saya ibaratkan gitu. Paham maksud saya? Jadi nanti kalian di peta RB itu harus bisa membedakan itu. Ketika kalian memilih sebuah sungai A misalnya untuk dijadikan peta kalian, peta das kalian, berarti kalian harus tahu batasnya di mana das tersebut. Cara untuk membedakan batasnya itu, yaitu dengan tadi kalian ibaratkan ketika turun hujan di sini ngalirnya kemana sih airnya? Apakah ke sungai yang sama atau udah beda sungai? Kalau udah beda sungai berarti udah beda das. Berarti kalian tidak dimasukkan itu ke das kalian. Batasnya harus jelas. Makanya di sini batasnya di sini nih, di atas ini. Garis-garis kuning titik-titik ini. Kenapa? Karena ketika airnya turun ke sini, dia akan ke arah sini beloknya. Turun airnya. Tidak akan ke sini. Mungkin nggak ketika hujan ke sini, dia alirnya ngalir ke sini. Naik dulu punggungan, kemudian turun ke sini. Mungkin nggak airnya seperti itu. Enggak. Berarti itu udah beda das gitu. Paham maksudnya? Ya Pak. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Belum nilai. Pak, warnanya warna merah dong Pak. Kalau kuning nggak terlalu kelihatan Pak. Warna merah ya. Merah. Hujan. Ketika hujan dia masuk ke tengah ke sini, berarti ini dasnya satu di sini, das A misalnya, kan? Terus ketika dia mengalirnya ke sini, otomatis dia kan nggak mungkin ngalirnya dari sini naik dulu ke punggungan, terus turun ke sini. Akhirnya kan nggak mungkin seperti itu. Pasti dia akan ngalir ke sungai yang berbeda di sini, gitu. Itu udah beda das berarti. Begitupun ketika hujannya di sebelah sini. Ketika hujan di sebelah sini, dia ngalirnya ke sini hujannya, otomatis ini bukan daerah das yang kalian buat gitu.
Berarti itu udah das yang lain. Makanya kalian di situ harus cerdas melihat peta. Lihat di peta tersebut, kalian mau pakai das yang mana, terus kalian tentukan batasnya ininya nih. Batasnya itu adalah punggungan-punggungannya yang kira-kira ketika hujan, oh iya berarti airnya turun ke tempat yang sama. Berarti dia masih satu das. Gitu. Oke? Paham maksud saya? Oke. Kita lihat yang selanjutnya, gambar yang ketiga. Yang ini ya. Oke. Kita lihat das yang ini. Ini kan kenapa garis batasnya di sini, di yang garis warna hitam ini kan? Karena ketika kalian sudah memilih sungai yang warna biru ini sebagai kajian das kalian, berarti kalian harus lihat kira-kira batas dasnya di mana. Otomatis kan punggungan itu yang ini nih. Punggungan itu adalah titik-titik tertinggi di atas sungai-sungai tersebut. Gitu. Ngerti gak? Jadi ketika kalian nanti ada hujan, ibaratkan tadi saya hujan, ketika masuknya ke sini hujannya, otomatis kan turun airnya tuh ke sini, ke sungai utama gitu. Tapi ketika hujannya airnya turun ke sini, otomatis dia ngalirnya ke sini. Beda sungai gitu kan. Paham maksud saya? Kasarnya seperti itu gitu. Ketika kalian menentukan sungai ini untuk sebuah kajian peta, berarti kalian harus bisa menentukan batas-batasnya yang mana. Gitu. Oke. Terus kita lihat yang gambar selanjutnya. Nah, oke, yang ini. Di gambar yang ini bisa dibedakan antara satu das dan das yang lain. Kita lihat das yang warna merah nih. Ini kan garisnya batasnya adalah punggungannya. Yang ini. Gitu kan? Karena ketika airnya masuk ke sini hujannya nih. Ini udah beda das. Ini masuknya das yang ini. Sungai yang ini. Gitu. Begitupun dengan sungai yang garis dasnya warna biru ini. Ketika masuk airnya ke sini, itu udah beda das lagi. Ini masuknya das yang ini jadinya. Yang ini. Gitu. Oke. Jadi setiap cekungan dia punya das yang masing-masing gitu. Kalian harus bisa cerdas melihat punggungannya itu di mana untuk dijadikan sebuah batas das. Gitu intinya. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Sebelum dilanjutkan? Halo? Masih bingung atau udah jelas? Sebelum saya selanjutkan. Pak, boleh nanya nggak, Pak? Silakan. Kan harus nentuin punggungannya dulu nih, Pak. Terus kan kalau misalkan dari peta yang ini harus kayak gimana ya? Ngelihat ada cekungan di sungai itu atau enggak gitu kan? Biar kalau misalkan ada hujan, terus nanti ngalirnya ke bawah, berarti ketahuan dong dasnya yang mana. Nah, saya bingung Pak nentuin kayak ini daerah cekungan atau bukan, kayak gitu. Soalnya biar tahu itunya aliran sungainya gitu loh Pak. Oke, kalau seperti itu berarti kalian harus bisa membaca peta topografi atau peta kontur. Karena kan ketika kita menentukan sebuah das dalam peta RBI, itu dia harus bisa membaca peta kontur. Di RBI itu kan ada garis kontur ya. Oke. Kamu nanti ketika melihat peta RBI itu harus peka terhadap garis kontur. Ya. Saya di sini akan mencoba mencari contoh peta RBI-nya dulu di Zoom ya, biar nanti bisa terlihat garis dasnya yang mana gitu ya. Bentar, saya cari dulu RBI-nya.
Bentar, saya lagi mencoba untuk membuka dulu petanya ya, agak berat, ukurannya besar. Sudah terlihat belum? Terlihat nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah. Oke. Misalnya seperti ini nih. Kelihatan garis konturnya seperti apa? Kelihatan nggak garis konturnya? Berapa? Terlihat, Pak. Terlihat. Oke. Terlihat. Ini misalnya ada sebuah puncak pasir bulet, ya, kelihatan ya, 1706 pasir bulet. Berarti ini merupakan sebuah bukit. Puncak tertinggi bukitnya itu adalah di titik ini, di ketinggian 1706. Kemudian kalian akan membuat sebuah das sungai yang ini misalnya, yang ini nih ya, yang warna biru putus-putus ini nih. Kelihatan nggak? Nih. Oke. Kursor saya terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ketika kalian ingin membuat das yang ini, saya kasih tanda lah ya. Kalian misalnya ingin membuat das sungai yang ini. Oke. Segini aja ya contohnya. Kalian ingin membuat sungai ini misalnya, ingin membuat dasnya. Berarti kalian tentukan garis batas dasnya yang pertama ya. Yang pertama harus kalian lihat tuh punggungannya yang mana yang akan kalian jadikan sebuah batas das. Oke. Kita pakai warna yang oranye. Oke. Batas dasnya itu kan di sini nih. Kelihatan warna oranye? Udah, Pak. Tipis-tipis. Dari sisi historis, ada memang ada sedikit perbedaan. Walaupun sama-sama penjajahan Belanda, tapi Aceh tidak pernah kalah oleh Belanda. Sehingga dari sisi sejarah dan budaya, Aceh itu sebenarnya tidak ada alasan kuat untuk bergabung dengan Indonesia. Batas dasnya adalah seperti itu. Kelihatan warna oranye? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Jadi saya ibaratinnya gini, ketika ada hujan di sini, nih hujan di sini nih. Hujan ya. Yang kira-kira masuk ke das ini, yang mana batasnya berarti? Kalau hujannya di sini, berarti dia masuknya ke sungai yang ini nih, yang bawah. Itu dia udah beda das. Oke. Berarti batasnya adalah punggungan yang ini. Nih, ini punggungan ya. Berarti sebelah kiri punggungan ini dia akan masuk ke das yang berbeda. Sebelah kanan punggungan ini dia akan masuk ke das yang kita. Ya berarti ya di sini batas dasnya. Gitu. Oke. Sampai situ paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Yakin? Hah? Yakin nggak? Sekali lagi, Pak. Ulang, Pak. Mohon maaf suaranya kecil. Hanya Anda saja yang suaranya kecil berarti ya. Yang lain kecil? Iya, Pak, kecil. Iya, Pak, kecil. Masih kecil? Iya, Pak. Masih kecil. Jadi double suaranya, Pak. Double gimana?
Sama yang ngejelasin itunya jadi seimbang suaranya, Pak. Ya, iya. Rekan saya agak semangat ngajarnya, jadi agak kenceng ya. Beda mata kuliah. Masa saya harus ngelarang dia kenceng ya? Jadi mohon maklum aja. Senior, beda. Oke? Bentar saya ulangi ya. Saya coba ulangi. Di sini ada hujan juga sih, makanya suaranya agak repot ya. Kita lihat misalnya kalian akan membuat das sungai yang halo? Sungai yang ini misalnya. Kalian akan membuat sungai yang ini. Yang tadi ya. Ini saya pakai garis baru ya. Warna biru biar kelihatan. Apa? Oke. Misal itu sungai ini misalnya yang akan kalian buat sebagai das. Sekarang kita tentukan batas garis dasnya di mana. Oke. Jika kalian akan membuat sungai ini sebagai das, kalian harus fokus ke punggungan yang ada di sana. Mana punggungannya? Yang ini berarti. Nah. Oke. Kelihatan? Nah, ini yang warna merah ini berarti satu das gitu. Kenapa saya tarik garisnya seperti ini? Coba kalian lihat, sebuah puncak bukit yang ini biasanya dia punya ketinggian ya, angka ketinggian. Ingat, yang disebut punggungan itu adalah yang memiliki garis kontur pola V yang dilihat dari atas sebuah bukit atau sebuah gunung. Nih polanya V ya. Tuh. Ini berarti dia punggungan. Kalau polanya U dari punggungan, misalnya yang ini nih. Ini U nih. Itu dia lembah berarti. Membedakannya gitu ya. Kalau kalian ingin membedakan yang mana punggungan, yang mana lembah, itu dari polanya. Ketika polanya V, ya, ini misalnya puncaknya nih. Terus ada P gini. Berarti dia punggungan. Tapi ketika dari pola puncak ini dia polanya U, kebalikannya gitu. Berarti dia lembah. Segaris konturnya. Oke? Bisa membedakan sampai situ? Halo? Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Udah dikasih tahu sama Pak Erwin belum di geomorfologi? Membedakan punggungan dengan lembahan dari garis kontur. Sedang ongoing, Pak. Sedang ongoing. Dari penjelasan saya kebayang nggak yang mana punggungan, yang mana lembahan? Ada Pak, kebayang. Oke, saya cek ini nih. Ini punggungan atau lembahan? Punggungan, Pak. Punggungan, Pak. Salah. Itu lembahan.
Kenapa? Karena puncak gunungnya di sini. Punggungannya tuh yang ini nih. Ini punggungan. Oh, jadi tetap harus lihat ini ya Pak, Ya. puncaknya dulu ya Pak. Fokusnya itu ke titik puncaknya dulu, baru lihat segaris konturnya gitu. Karena kan bisa bolak-balik posisinya. Kalian fokusnya ke titik puncaknya dulu yang mana, baru lihat garis konturnya. Oke, yang ini misalnya nih. Ini punggungan atau lembahan? Ini. Lembahan, Pak. Ini? Punggungan, Pak. Punggungan N. Hah? Itu punggungan, betul. Kenapa punggungan? Karena kan puncaknya yang ini. Sama puncaknya yang tadi. Tapi posisinya kebalik dengan yang ini gitu. Karena kan gunung itu kan sebuah segitiga gitu kan. Segitiga sama kaki sama sisi yang dia bisa dilihat dari manapun. Kalian fokusnya jangan ke langsung garis konturnya, tapi fokusnya ke puncaknya dulu, baru lihat itu punggungan atau lembahan gitu. Oke? Kalau yang ini berarti kebalikannya nih. Ini dia udah pasti lembahan. Nih, kelihatan kursor saya? Karena di sini pun udah ada cirinya. Cirinya apa lembahan? Ada sungai di bawahnya. Yang ini warna biru. Itu udah pasti lembahan. Gak mungkin sungai di atas punggungan gitu. Oke? Paham maksud saya? Jadi kalian nanti tarik garis batas das itu di punggungan, ingat, bukan di lembahan. Karena kan yang membedakan das itu ketika satu area yang airnya mengucur yang sama ke sana ke tempat yang sama. Oke? Yang ini lembahan atau punggungan? Ini? Punggungan. Punggungan mungkin. Punggungan, Pak. Punggungan Pak. Lembah. Lembah, Pak, lembah. Lembah. Lembahan Pak. Ada sungai. Nah, itu udah pasti lembah. Lembah, ada sungai udah kelihatan gitu. Berarti kan posisinya sangat relatif. Yang jelas kalian cari di mana puncaknya dulu, baru cari ciri yang lain. Misalnya ada sungai atau enggak. Kadang-kadang lembah juga gak ada sungainya loh. Gitu. Jadi kalian harus jeli di sana. Oke. Hati-hati, ada yang masih salah gitu. Ini misalnya, ini punggungan atau lembahan? Ayo. Lembahan. Lembah, Pak. Dekat Lembah, soalnya ada sungai. Mana sungainya? Punggung. Pak. Kalau sungai itu yang ini nih. Ini sungai. Ini baru lembahan. Punggungan, Pak. Ini sungai, ini lembahan. Kalau yang ini dia punggungan. Titik tertingginya di sini di atas. Bukan yang ini. Ini puncak kedua gitu. Ini yang lebih tingginya 1508, ini cuma 14. Berarti dia mudun ke sini. Berarti dia punggungan gitu. Ayo. Saya susah menyontohkan langsung. Kalau di lab gampang. Saya punya kertas, kemudian saya bentuk 3 dimensi gunungnya, kemudian saya perlihatkan yang mana yang punggungan, yang mana yang lembahan. Oke, kita cari yang lain contohnya biar gampang ya. Yang jelas ketika saya menuliskan garis merah di sini sebagai batas sebuah das, berarti itu merupakan sebuah punggungan batasnya. Karena ketika hujan turun ke sini, berarti dia udah beda das. Gitu. Ukurannya gitu. Jangan sampai kalian punggungannya udah bener tapi salah. Punggungan yang tengah, ini juga kan punggungan yang tengah yang ini. Jangan sampai batas dasnya di situ gitu. Karena itu mah tengah dasnya justru bukan di pinggir dasnya. Oke.
Kita lihat contoh yang lain. Sekarang mungkin tiap tahun yang Pusing-pusing ya, nggak apa-apa. yang 5 tahun atau yang 10 tahun. Kita lihat contoh yang lain. Oke. Gantinya juga menteri-menteri, betul. Tetapi para pejabat, para pegawai kementerian, pegawai kepresidenan, orang-orang dinas, kalau di Pemda itu ada orang yang di Pemda ya, itu lokasi tidak akan berganti, akan seperti itu orang-orangnya gayanya. Nah, makanya bisa jadi ya yang namanya perubahan itu bisa dilakukan oleh para birokrasinya yang berubah atau pemimpin politiknya yang bisa mengkonfirmasi. Kan mungkin kalau misalnya pemimpin yang hanya saling saja, kenapa kamu mau jadi presiden? Yang penting menjadi aja. Itulah biasanya kalau ada itu saja, kita kalah oleh birokrasi. Kamu nggak ada 5 tahun, jadi presiden saya kan udah 5 tahun di birokrasi, jangan-jangan mau membuat perubahan. Tapi kalau pemimpin yang punya pengaruh, punya power, ya pemimpinnya, yang mendapat aku jadi berubah birokrasi. Ada memang yang menjadi tolak ukur sebuah ya, yang menjadi pemain di tengah-tengah masyarakat, yaitu melayani masyarakat adalah para birokrat, para pegawai di lapangan. Sementara pemimpin politik hanya untuk berpikir besar. Jadi kalau menurut saya kadang mengkritik ya. Kalau ada presiden, menteri atau orang-orang yang menusukkan misalnya, bukan tidak boleh, kan? Karena tugasnya negara, tugasnya presiden itu baru bagi kita sempit, bukan bagi apakah menteri ya. Menteri datang ke tempat pelayanan, tidak salah, tapi tugas utamanya bukan itu. Gitu. Apa tugasnya presiden yang menjalankan undang-undang? Membuat undang-undang. Urusan yang misalnya kalau sudah bagus mah aturan dasarnya, kebijakannya, nanti akan kamu di lapangannya. Terlihat belum? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Di sini lebih terlihat yang mana punggungan, yang mana lembahan. Oke. Jika misalnya ini adalah sebuah puncak gunung, yang atasnya ya, yang atas, yang ini kan puncak gunung nih. Oke. Ini adalah gunung-gunung puncak-puncak kecilnya. Yang punggungan tuh yang ini nih. Nah, ini punggungan dia. Oke. Kemudian ini juga punggungan nih. Di sini. Antara punggungan dan punggungan itu dia adalah lembahan gitu. Paham maksud saya? Antara punggungan dan punggungan itu dia lembahan. Ini punggungan lembahan yang ini. Punggung, Pak, punggungan. Punggung kan? Yang ini? Punggungan. Punggungan. Nah, yang tengahnya yang ini baru dia Lembahan. Lembahan yang ini tuh terlihatnya jika di peta itu dia konturnya berbentuk U ke atas atau pi kebalik lah. Gitu ya. Kalau kita orientasinya puncaknya di sini. Gitu. Kalau yang punggungan ini jika di peta dia adalah seperti ini garis konturnya nih. V. Gitu. Oke. Paham maksud saya? Kalau punggungan itu V, kalau lembahan bentuknya U atau V kebalik. Bentuknya V kebalik. Gitu. Oke. Jika dilihat di kontur ini punggungan atau lembahan? Punggungan. Punggungan, Pak. Yakin itu punggungan? Yakin sekali, Pak. Iya, Pak, yakin. Yang ini?
Punggungan. Punggungan, Pak. Yang ini? Lembahan. Pak. Bisa membedakan? Bisa. Insyaallah, Pak. Kalau yang ini? Yang ini? Lembahan. Yang ini? Punggungan. Yang ini? Lembahan, Pak. Ini? Punggungan. Yang ini? Lembahan. Lembah. Yang ini? Lembahan. Yang ini nih? Lembahan, Pak. Lembahan. Yang ini? Lembahan. Yang ini? Punggungan. Punggungan. Pak. Bisa membedakan? Insyaallah bisa. Pak. Bisa, Pak. Ya kalau peta konturnya sederhana seperti ini gampang kan? Tapi ketika kalian seperti tadi membuka peta RBI yang sebetulnya, nah di situ mungkin agak PR, masalahnya agak banyak garisnya. Dan warnanya pun beraneka ragam. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Terus ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Nah, ayo ada yang tanyakan dulu gak? Belum dilanjutkan. Nah, imperium itu adalah bentuk pemerintahan. Ayo. Feodalisme itu menaklukkan wilayah. Ada yang tanyakan dulu? Menaklukkan kerajaan. Jadi Majapahit itu satu kerajaan yang bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Cukup? Cukup atau belum? Paham nggak konsep das atau konsep punggungan, lembahan? Karena ini ketika kalian tidak paham terkait hal tersebut, saya bisa memastikan kalian tidak akan bisa membuat peta dengan benar nanti sampai akhir semester. Karena sekarang itu yang dipakai peta das sebagai peta dasar. Jadi mau penggunaan lahan, mau kemiringan lereng, mau satuan lahan, nanti yang dipakai sebagai dasar itu adalah peta das dulu sebagai batas. Gitu. Jadi ketika kalian sekarang sok paham, mending mengaku saja dan mending saya capek saja menjelaskan daripada nanti kalian susah dalam perjalanannya menuju UAS. Gitu. Silakan. Izin masuk, Pak. Enggak, lanjut. Izin bertanya, kalau misalkan dari satu das itu ujung aliran sungainya itu kemungkinan bisa bertemu dengan das lainnya enggak, Pak? Oh sorry, bisa. Nanti ujung batas dasnya itu adalah pertemuan sungai dengan sungai yang lebih besar. Itu batas dasnya. Ketika masuk ke sungai yang lebih besar, itu berarti sudah das yang utama gitu. Jadi kan das itu terdiri dari beberapa subdas. Nanti kita pelajari. Oke, bentar. Hanya kan saya akan kasih 4 peta nanti. Peta Cimahi, kemudian Lembang, kemudian Bandung, dan ujung Berung. Nanti kadang-kadang satu das itu dia mentas, tahu mentas gak? Lintas peta. Makanya saya kasihnya 4 peta. Kadang-kadang hulunya di Cimahi gitu kan, di peta Cimahi, kemudian bawah sungainya nanti di bawah, masuknya ke peta Bandung gitu.
Seperti itu nanti bisanya. Ini kan nanti Cimahi, Lembang, ini kan nyatu, satu seri, satu beda satu nomor. Kemudian yang ini Bandung, kemudian yang ini Lembar Ujung Berung. Nanti ketika disatukan, muncullah peta yang besar ini. Itu. Nanti ketika Anda memilih satu das di antara peta-peta ini, nantinya seperti ini hasilnya. Misal ya, saya ambil contoh di sini sebagai uji batas dasnya, mentas peta kan ke sini. Kadang-kadang nanti seperti ini hasilnya. Kemudian di tengahnya sungai gitu. Di tengahnya sungai gitu. Saya ini kebalik warnanya, sorry. Harusnya batas das itu warnanya hitam, kemudian sungainya warnanya biru. Gak apa-apa lah. Ini biar kalian terlihat aja ya. Misalnya seperti ini. Nanti dasnya. Otomatis kan kalian pakainya dua peta. Peta yang atas, yang ini lembar Lembang, kemudian peta yang bawah, yang ini lembar Ujung Berung. Gitu. Makanya kalian di sini harus punya dulu 4 petanya. Karena siapa tahu nanti miringnya ke sini gitu kan petanya, otomatis 4 peta yang kepake. Nah, itu kan nanti penentuan dasnya ditunggu dulu penentuan dasnya. Oke, nah ini biasanya ujung das yang bawah yang ini itu merupakan pertemuan dengan sungai besar. Ini misalnya ada sungai besar di sini, seperti ini. Oke, kemudian dia punya cabang lagi ke sini, gitu. Nah nanti batas dasnya, nah sungai yang sebelahnya ini berarti dia das yang kedua, beda das gitu. Paham maksud saya? Nah nanti yang ini tuh A ya, yang ini B, itu disebutnya subdas. Subdas itu berarti bagian dari das yang lebih besar. Das yang lebih besarnya apa? Das utamanya itu adalah sungai yang ini, sungai yang besar. Ya ini berarti dasnya ke sini, sungai yang besar mah semuanya kecakup gitu. Ini berarti dia sungai utama, disebutnya bisa Cikapundung, bisa sungai apa yang di Bandung teh? Citarum. Kalian nggak usah lah bikin das Citarum karena mungkin 8 peta ini nanti yang dipakai. Jadi kalian hanya dikasih tugas subdasnya saja. Gitu. Nanti batas ujung bawahnya itu adalah pertemuan dengan sungai yang lebih besar. Ingat ya, kalau batas atasnya mah dia batasnya adalah punggungan. Yang tadi saya bilang. Kalau di hulunya itu batasnya punggungan, kalau di bawahnya itu adalah batasnya pertemuan dengan sungai yang lebih besar. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum dilanjutkan? Biar gampang nanti sungainya saya tentukan lah. Misalnya ada 5 pilihan untuk sungai, nanti kalian tinggal berembuk saja siapa yang pegang sungai apa, biar kalian nggak susah. Biar hanya mencakup 4 peta ini. Karena saya rasa ketika kalian menentukan sungai yang lain, bisa jadi peta yang lain kalian butuhkan selain peta yang ini. Bisa lebih banyak lagi petanya. Jadi biar saya tentukan saja nanti sungainya sungai apa saja yang bisa dipakai, biar masih tercakup ke 4 peta yang ini. Oke? Ini tanyakan dulu sebelum dilanjutkan. Pak, saya mau nanya dong Pak. Ya. Pas waktu bikin batas dasnya itu dibilang gimana ya? Bukan asal-asalan, cuman harus gimana gitu Pak, biar ketahuan, biar satu tujuan lah. Biar diuniversalin dulu gitu. Ya jangan asal-asalan. Bikin batas das itu jangan asal-asalan. Saya seperti ini hanya mencontohkan. Kelihatannya asal kan? Tapi nanti ketika langsung dipraktekkan di peta RBI yang kalian punya, kalian patokannya cuma satu saya rasa. Yaitu kalian harus paham air yang kira-kira hujan ke daerah itu tuh masuk ke sungai yang sama atau enggak. Ketika
air yang turunnya itu kira-kira masuk ke beda sungai, bukan kajian das kita, oh itu bukan das kita berarti, jangan dimasukkan ke batas das kita. Gitu Casey. Jadi instingnya seperti itu pakainya. Terlepas nanti akan saya cross check maksudnya gitu. Oke, kalian coba tentukan sendiri batasnya di mana, nanti akan saya perbaiki ketika dikumpulkan tugasnya. Akan terlihat ketika itu benar atau salah. Gitu Casey. Jadi intinya pakai insting kalian ketika hujan di situ tuh masuk ke sungai das kita atau enggak gitu. Kalian patokannya lihat konturnya. Oke, karena kan di peta itu tidak ada batas das. Semua peta RBI itu tidak punya batas das. Hanya ada garis konturnya saja. Tapi dari garis kontur tersebut kita bisa menentukan batas dasnya. Asal insting kita kuat menentukan, oh ketika hujan di sini itu masuk ke das bahasan kita. Oh berarti ini masuk ke area kita. Kita tentukan batasnya. Tapi ketika insting kalian mengatakan, oh ini hujan di sini itu gak masuk ke area kita sungainya, berarti itu udah beda das. Kalian tentukan batasnya. Gitu. Paham nggak maksud saya? Oke. Ada lagi? Izin masuk, Pak. Ya, jadi itu teh Pak. Nah kita fokus hanya ke satu sub sungai aja gitu Pak. Nggak perlu mikirin sungai yang lain aja gitu buat nanti awal-awal gitu Pak. Ya. Nanti setiap orang punya subdas bahasan masing-masing. Misal nih, Bandung kan sungai utamanya itu adalah Citarum. Ya kan, sungai yang paling besar di Bandung itu Citarum dan itu das utama. Kalau kalian mau menggambarkan das Citarum, itu dia ujungnya itu di Laut Jawa loh. Kalian mau bikin peta dari Laut Jawa sampai ke Bandung, Subang, Sumedang, kemudian Indramayu dan sebagainya. Kan saya tidak sekejam itu gitu maksudnya. Jadi kalian nanti hanya menggambarkan subdasnya dari Citarum. Bisa aja sungai-sungai yang lebih kecil yang ada di sana. Nanti saya tentukan gitu. Ada sungai A, sungai B, sungai C. Nanti saya tentukan, kemudian kalian nanti cari di 4 peta ini. Saya pastikan sungai-sungai tersebut tidak akan mencakup areal di luar 4 peta ini. Saya pastikan, karena saya akan sortir dulu gitu maksudnya. Sungainya yang mana aja. Biar kalian nanti gak harus pengadaan lagi peta yang lain. Gitu ya. Barusan siapa? Atau mungkin Pak Uji mau request Sungai Citanduy dasnya. Oke, itu muaranya di Cilacap gitu ya. Hulu sungainya di Garut, kemudian ada yang di sebelah Tasik, di utara Ciamis, ada di Panjalu gitu kan. Itu berapa puluh RBI yang harus kalian pakai gitu. Mau seperti itu? Saya rasa enggak lah. Penelitian tesis disertasi pun enggak satu das sungai besar gitu, kecuali penelitian yang tidak mendetail atau sosial itu bisa. Tapi kalau penelitian fisik itu biasanya lebih spesifik, keluasan yang tidak terlalu luas. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kasih Pak Uji siapa barusan? Atau Indri masih belum paham? Nah, saya gimana? Masih bingung kalau misalkan nanti nih Pak waktu praktek ngegambar dasnya itu dijeplak apa gimana Pak? Oke. Pertama yang harus kalian lakukan teknisnya nih, teknisnya. Karena saya tidak memasukkan di PowerPoint-nya. Bolehlah ditulis. Pertama yang harus kalian lakukan itu ya jelas di print ya petanya, di print dengan ukuran yang semestinya. Jangan sampai salah print, jangan sampai kalian ngeprint kertas peta RBI itu di kertas A4 gitu. Wah itu pasti ngaco. Print di ukuran yang semestinya. Kalau tidak salah ya, besar ya ukurannya bisa 1x1 satu RBI, bisa jadi 1x1. Nanti ke tukang printnya tuh bilang aja gini, Pak, ini saya print di ukuran yang seadanya. Nanti kan ukuran si kertas yang saya kasih filenya itu dia punya ukuran pasti. Dan itu gak usah dirubah lagi. Ketika tukang print buka,
itu jangan diperkecil, jangan diperbesar. Itu print di ukuran seadanya. Bilang aja gitu. Kalau tidak salah ukurannya tuh A1 kalau tidak salah ya, antara A1, A2, A3 atau A0. Saya lupa ukuran pastinya kertasnya berapa, tapi bilang aja di ukuran seadanya. Itu langkah pertama ya, biar ukurannya tidak berbeda-beda. Yang kedua, kalian siapkan pensil, terus kalian bikin batas das. Sorry, sebelum bikin batas das, bikin sungainya di RBI tersebut. Misalnya saya sudah tentukan, kalian dapatnya sungai A misalnya kan. Nanti kalian cari di RBI tersebut sungainya di mana, terus kalian gambar ulang pakai pensil biar kelihatan. Jadi RBI yang kalian print itu coret-coret aja. Pakai pensil tapi ya, kalau pakai pulpen sayang. Pakai pensil. Oke? Misalnya saya tentukan kalian dapat petanya yang A. Berarti kalian garis sungainya itu kalian gambar ulang pakai pensil. Di RBI-nya langsung ya, biar kelihatan. Dari mulai cabang sungai dengan sungai besar sampai ke mata airnya di atas gitu. Cabang-cabangnya jangan sampai kelewat. Karena ketika nanti cabangnya ada kelewat, itu salah kalian nanti dasnya. Oke? Jadi kalian diurutnya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, jangan sampai salah. Diurutnya itu dari pertemuan sungai besar ke atas ke mata air. Jangan dari mata air ke bawah. Kalau dari mata air ke bawah, bisa jadi yang kalian urut itu beda sungai nantinya. Jadi kalau ibarat pohon, kalian dari batang yang paling besar dulu, gitu dirabaknya itu ya, sampai ke ranting-ranting yang paling kecil gitu. Karena kalau kalian nanti merabaknya dari ranting dulu, siapa tahu itu beda pohon gitu kan, yang letaknya berdekatan dengan sungai tersebut. Paham maksud saya? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seluruhnya udah kalian gambar ulang si sungainya, terus kalian tentukan batas dasnya. Pakai pensil juga gitu. Dikira-kira sesuai dengan insting yang tadi saya berikan. Oh ini berarti kalau hujan di sini masuknya ke das kita nih. Kalau hujannya di sini berarti udah beda das. Berarti itu jangan dimasukkan gitu. Oke? Paham itu yang ketiga? Bikin batas dasnya. Yang keempat, ketika sungainya sudah digambar ulang, kemudian batas dasnya udah dapet, kalian teplakin ke kalkir. Kalkirnya kan gede ya, ukuran semeter lah ya, semeter kali semeter atau 120 kali 90. Teplakin ke kalkir gitu. Jadi si kertas RBI si petanya itu kalian simpan di lantai. Kemudian kalau harus digabungkan, gabungkan dulu pakai solatip lah ya. Ketika menggabungkannya tuh biar gak robah-robah. Terus teplakan si kalkirnya. Misalnya ini kertas nih, udah kertas RBI. Kalian kalkirnya di atasnya, plek gitu kan. Kira-kira dia lokasinya itu, si dasnya itu di tengah-tengah kalkir. Oke? Kebayang sampai situ? Setelah ditumpuk seperti itu, kalian gambar ulang di kalkir pakai pensil. Nanti kelihatan bekas kalian gambar ulang RBI-nya di kertas RBI itu nanti kelihatan di kalkir. Nanti kalian tinggal teplak ulang aja di kalkirnya gitu. Kebayang? Ayo. Setelah itu beres, si sungainya sudah digambar ulang, kemudian si batas dasnya udah dipindahkan juga ke kalkir. Udah, kalian angkat dari petanya, ya kan? Kalian bikin frame. Frame dalam, kemudian frame luar gitu kan. Sesuai dengan peta contoh yang sudah saya berikan minggu-minggu kemarin. Di layout istilahnya kalau peta itu.
Nanti kalian masukkan simbol, masukkan judul, masukkan legenda, masukkan segala macam di situ. Beres. Dan itu kalau saya dulu waktu kuliah memakan waktu minimal 2 hari 2 malam satu peta ya. Silakan aja kalian coba sekarang. Jadi siapkan kopinya lah intinya ya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ini Pak, Pato mau nanya Pak. Silakan. Berarti untuk satu orang itu ngeprintnya 4 peta atau nanti nunggu sungai yang udah dibagiin Pak? Untuk enaknya bikin print 4 peta juga bagus, itu lebih ideal. Karena kan kalian tidak bisa menentukan, oh berarti sungai saya itu di peta anu, kalau kalian tidak ada petanya. Ya kan? Enaknya kan seperti itu sebetulnya, tapi kalau mau diliatin dulu sama orang lain yang sudah ngeprint 4 peta juga silahkan. Biar nanti kalian lebih hemat ngeprintnya gitu. Jadi korbankan aja satu teman kalian buat ngeprint 4 peta misalnya ya. Kemudian nanti disuruh dicari sungai ABCD itu di mana aja. Dan yang dapat misalnya sungai A, oh berarti kamu lembarnya Lembang dan Ujung Berung saja. Oh sungai B itu dapatnya berarti Ujung Berung dan Cimahi saja. Ya silahkan kalau mau seperti itu silahkan saja. Itu mah pemufakatan jahat di antara kalian saja ya. Saya tidak akan ikut campur gitu dalam hal itu. Yang jelas ketika kalian anggap itu efisien silahkan saja. Saya hanya menerima ketika prosesnya itu sudah benar, kemudian hasilnya baik, oke, itu saya terima. Terkait teknis seperti itunya ya silahkan kalian bisa memufakatkannya. Oke? Seperti itu, Pak Tua. Paham maksud saya? Iya Pak, siap Pak. Oke, yang lain. Silahkan. Ada Pak, satu lagi Pak, itu teh kan kita punya drawing pen teh Pak yang ukuran 0,1, 0,3 sama 0,5. Terus nanti pas kita ngegambarnya itu kita bisa tahu yang ukuran sungainya 0 sekian itu gimana Pak? Ya, itu sebetulnya sudah saya sampaikan minggu kemarin di slide-slide yang terakhir. Mungkin teman-teman kalian udah tahu sebagian, tapi mungkin ada yang kurang menyimak juga. Sekarang saya akan menjelaskan terkait hal itu. Selain itu dulu, ada lagi yang lain. Karena nanti itu memang sudah ada di slide saya ya. Untuk pertemuan kali ini pun ada. Silakan yang lain. Selain yang itu dulu, nanti itu saya bahas terakhir. Izin masuk Pak. Ya. Untuk peta RBI kan nanti dari Bapak ya Pak untuk yang di print. Betul. Filenya dari saya. Ya, dikirimnya kapan Pak? Soalnya Sekarang. biar bisa survei gitu Pak. Sekarang Buat juga bisa. pencetakan. Oke. Aman siap. ya? Oke, ada lagi? Terkait teknis aman? Cara pembuatannya seperti itu? Saya ulangi, kalian harus punya dulu petanya, itu yang pertama ya. Udah hasil print tentunya. Yang kedua, kalian ditulis di pensil, di sungainya, bukan ditulis di pensil, ditulis pakai pensil di RBI-nya. Sungainya diurut dari bawah dulu, ingat. Dari pertemuan dengan sungai besar, diurut ke atas sampai ke mata air, sampai ke ujung-ujung sungai. Jangan diurut dari atas ke bawah, karena nanti bisa beda sungai. Sulit. Terus jangan sampai ada yang terlewat cabang-cabangnya. Ketiga, batas dasnya kalian tentukan, pakai pensil juga. Terus yang keempat, si kalkirnya ditempel di RBI-nya dan digambar ulang, dikalkir hasil kalian gambar pensil tadi. Terus setelah itu kalian layouting yang terakhirnya ya. Oke, kita lanjutkan bahasannya. Berarti jika sudah paham, mudah-mudahan ya. Ini waktunya kayaknya udah lebih juga, gak apa-apa lah. Kelas C jika mau keluar silahkan, takut ditunggu sama Bu Cucu, kontak aja Bu Cucunya. Kalau untuk kelas A, kelas B gak ada lagi kuliah?
Nggak ada ya, aman ya. Tanggung saya bereskan. Identifikasi peta RBI tersebut, mana saja dasnya, dan pilih salah satu das untuk dijadikan peta das. Nah ini, nanti hasilnya seperti ini. Contohnya ya. Contoh hasilnya seperti ini. Bentar, saya hapus dulu hasil coretannya. Nah ini. Oke, nanti kan ini kan bentuknya kalkir nih. Ini tuh peta ini tuh bentuknya kalkir nanti. Hasil jiplak kalian tuh kan otomatis yang ini. Yang batas das yang tengah. Yang ini kan hasil jiplak kalian semua ini tuh. Oke. Jadi kalian nanti urutnya tuh dari sini, dari batas sungai dengan sungai yang besar ke atas ke sini gitu, ke hulu. Bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah nanti takutnya beda sungai, capek-capek, dihapusan deh, kayak soeh gitu petananya. Karena kan petanya tipis. Jadi dari bawah ke atas. Dari sini ke atas diurutnya ke sini nih. Ah, gitu. Bukan dari atas ke bawah. Ingat. Dari pertemuan sungai besar. Nanti diteplak seperti ini hasilnya. Kemudian ketika ini udah beres, si sungainya sudah ada, kemudian batas dasnya udah ada, itu kan yang awal. Yang awal mah kan cuma sungai dan batas das saja. Kalian nggak usah masukkan jalan, kalian nggak usah masukkan dulu batas satuan lahannya seperti apa. Untuk pertemuan awal-awal ini kita masih batas das saja. Nanti kalian bikin frame. Ini frame dalam, yang disebut frame dalam tuh yang ini nih. Oke. Kemudian yang ini frame luar. Gitu. Ingat ya. Nanti kalian bikin dua frame. Frame dalam dan frame luar. Terus setelah itu kalian ya masukkan koordinatnya berapa. Terus segala macamnya ya. Karena kan peta kalau nggak ada koordinat buat apa? Koordinat yang ini nih, kalian nanti bikin garis astronomisnya di sini. Gitu. Ini mah tinggal nyontek aja dari peta RBI-nya kan udah ada. Tinggal masukkan ke sini gitu. Nanti di ujung-ujung tiap garis ini tuh kalian kasih koordinatnya berapa. Gitu. Oke. Terus nanti kalian layouting seperti ini. Legendanya jangan lupa masukkan. Dibuat olehnya juga jangan lupa nih, sumber petanya juga harus ada dan kawan-kawannya. Nanti data secara detailnya saya kasih ya, karena file ini akan saya share di Google Classroom. Kalian nanti lihat di situ detailnya seperti apa. Terus kalau untuk ukuran itu beda slideshow. Saya harus mengulangi lagi di slide minggu kemarin ya. Bentar. Di slide minggu kemarin saya buka dulu. Penentuan ukuran dan warna ya yang harus kalian pakai dalam membuat peta ini. Oke. Nanti kalian usahakan pakai pensil dulu semuanya, baru ketika beres boleh kalian pakai drawing pen gitu ya. Takut salah nanti harus beda kalkir, harus beli kalkir lagi. Jadi siapa yang nanya ukuran? Saya Pak. Oh, Pak Uji. Itu ada di slide akhir di PPT yang saya bagikan di Google Classroom pertemuan pertama. Bisa dicek di situ ya. Ini. Oke. Frame dalam itu, tuh ini ada di keterangannya. Batas das, ukuran rapido 0,5 warna hitam. Kalau kalian kan bukan rapido, tapi drawing pen. Drawing pen ukuran 0,5 warna hitam. Sungai induk, ukuran rapido 0,5 warna biru. Ada di sini lengkap. Nanti tinggal kalian aplikasikan saja di peta kalian memakai drawing pen gitu. Dikalkir. Seperti itu. Oke, Oji? Siap, ya? Pak. Oke.
Berarti bikin dulu aja pakai pensil semuanya seperti ini, baru nanti setelah rapih kalian pakailah drawing pen gitu, biar gak terlalu acak-acakan nanti hasilnya. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Untuk koordinatnya itu nggak ditulis, Pak? Koordinatnya ditulis. Koordinatnya ditulis di tiap ujung ya. Kalau peta gak ada koordinatnya gak asik. Salah, bukan gak asik, salah. Ya. Tapi yang tadi di contoh mah cuma tulisan koordinat aja gitu. Itu mah contoh. Masa kamu akan tulis koordinat? Fungsinya apa? Ya kan? Beda lagi. Oke? Yang kamu masukkan di peta kamu ya koordinatnya, yang aslinya. Bukan kamu sebut koordinat, udah aja gitu. Tidak menunjukkan apa-apa kalau itu mah ya. Tidak ada informasi apa-apa di situ. Jadi nanti kamu bikin koordinatnya. Yang benar tapi koordinat jangan asal-asalan gitu. Oke? Ada yang tanyakan lagi? Berarti kalian mulai mengerjakan ini tuh sekitar 2 minggu lagi. Karena minggu depan itu kalian materinya adalah pantograf. Nah, setelah minggu depan pantograf, baru pertemuan ke 1, 2, 3, 4, pertemuan keempat baru kalian menggarap diri. Oke? Jadi kalian nanti akan saya lihat mengerjakannya seperti apa langsung di Zoom seperti ini. Nanti saya akan pandu. Ya, setelah semua bahannya ada. Harus ada. Berarti 2 minggu dari sekarang semua bahannya harus ada. Teknisnya, pemufakatan jahatnya terserah kalian lah. Mau mengorbankan siapa-siapanya ya, terserah. Yang jelas biar semuanya bahagia lah, gitu ya. Oke, cukup. Saya rasa cukup. Nanti kalau kalian masih ada pusing-pusing sedikit, bisa cek kembali di YouTube, diulangi lagi videonya. Dan kalau misalnya masih bingung juga, kalian bisa tanya di WA Group ya. Mungkin seperti itu saja. Saya rasa cukup. Bu Tina ada tambahan? Salit Pak Tio. Mangga. Sedikit. Ini belajar dari di semester yang lalu kakak tingkatnya terkait pada pengeprintan peta RBI ini Pak Tio. Hati-hati dalam pengeprintan peta RBI itu jangan ditarik, jangan dibesarkan, jangan dikecilin, udah dengan ukuran yang ada di share Pak Tio, nanti minta ke tukang percetakannya di print ukuran sekian. Jadi tidak ada tarik menarik ya Pak Tio ya seperti itu, sehingga ukuran dari peta RB-nya itu sama. Kejadian di semester lalu itu kakak tingkat kalian, jadi satu hal dari peta RBI-nya di saat disatukan dari keempat peta RBI-nya itu tidak sama, sehingga titik garis konturnya itu jadi berbeda ya, ada yang di bawah, ada yang di atas, jadi tidak nyambung. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Rekan-rekan. Nah, dari pertemuan ini saya simpulkan mungkin sedikitnya Pak Tio sebagai pengingat penekanan kepada rekan-rekan yang mengontrak pada praktikum kartografi. Yang pertama terkait pada alat-alat, betul, karena itu sebagai penunjang dari pengerjaan praktikum kartografi ini. Tanpa alat ya kita tidak bisa melakukan hal apapun, mau seperti apa ya tugasnya, nanti outputnya seperti apa. Bukan berarti kami itu memberatkan rekan-rekan dengan kondisi seperti ini. Akan tetapi ya mau dikata apa, karena kita juga harus memberikan output ya dari mata kuliah yang kalian ampuh hari ini. Hasilnya seperti apa dan bagaimana ya. Jangan ini menjadi beban. Tolong silahkan koordinasikanlah. Bagi di awal kami katakan bagi yang wilayahnya berdekatan silahkan berembugan ya kan, udunan ya, untuk apa istilahnya meringankan dari alat-alat praktikum itu. Nah, terkait pada materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini terkait pada DAS, yang pertama dalam nanti kalian pengerjaan pembuatan peta daerah aliran sungai, sesuai pada suatu konsepnya bahwa daerah aliran sungai itu ada pada punggung gunung ya. Jadi itu kalian harus perhatikan itu ya, dari
Terus yang kedua, kalian harus mampu membaca garis kontur. Apabila nanti kalian tidak bisa membaca garis kontur, itu akan menjadi kesulitan dalam pengerjaan peta nanti ya dalam praktikum. Mana ini cekungan, mana ini lembah, ya kan? Nah, mana ini sebagai sungai utamanya. Jadi harus mengetahui dari makna dari garis kontur tersebut, ya. Ya, perlu dicatat hal itu karena tujuannya nanti kalian harus bisa membaca dari daerah aliran sungai yang kalian gambarkan. Nah, untuk batas dasnya, nah tadi Pak Tio menjelaskan ya ada aspek imajinasi. Nah, di saat kita melihat garis kontur gunung A itu lebih tinggi, terus kemudian terjadi hujan, nah turun hujan itu ngalirnya kemana? Jadi kita harus betul-betul bisa membaca garis konturnya, ya di ketinggian berapa? Oh, di sini terjadi hujan, aliran airnya itu turun akan kemana? Nah, sehingga kita bisa membuat dari batas das tersebut. Kalau kita tidak mampu, kurang mampu dalam membaca dari garis kontur, ya mungkin kita akan kesulitan. Itu batas das itu bukan sesuatu yang mudah juga membuatnya, ya kan? Dan bukan hal yang asal-asalan juga, tapi harus sesuai pada kondisi daerah aliran sungai tersebut. Begitu rekan-rekan ya, mohon dipahami hal itu ya. Seperti itu mungkin Pak Tio sedikit dari saya, atau langsung ditutup saja, bagaimana? Ya mangga Bu, langsung ya. saja. Terima kasih rekan-rekan, mohon maaf ini rada ngaret ya. Selesai kita tepat pukul 3, mohon dimaklum. Pak Tio nanti mungkin akan nge-upload ke YouTube hasil dari pemaparan materi hari ini agar rekan-rekan bisa terus mengulas biar lebih paham lagi ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali ya. Silahkan ya. Untuk yang belum makan, belum sholat ya, silahkan ya. Terima kasih, saya tutup dan Pak Tio tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato gozaimasu. Screenshot dulu, masukkan ke grup ya. Halo? Kenapa Pak? Sudah di screenshot? Gepira. Gepira kan tugas Gepira. Iya teh sinyalnya jelek. Ya Gepira mah bobo.